A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala khusrana illa 'alal ghaibin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Al-Fadil Ustaz Hilmi Asy-Syafi'i dan juga Pak Lang Mansur, Pak Ngah, Ustaz Al-Hari, dan Ibn Al-Fadil Ustaz Syauqi, dan seluruh para asatizah yang tak dapat disebutkan namanya satu-satu, namun sentiasa ta'zim dan hormat kepada beliau, mereka semua insyaallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita dipertemukan lagi dalam suasana menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Akhil Fadil Ustaz Hilmi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan insyaallah atas perhimpunan, atas jemputan yang beliau buat pada malam ini, kelak nanti kedudukan beliau sekeluarga bersama para anbiya, was-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Oleh karena ada sebahagian ulama menyebut bahwa sesiapa yang mengagungkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menghimpunkan saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya, lepas itu dijamu dengan berbagai jamuan dan memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kelak dia akan dihimpun bersama para as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi insyaallah kita tumpang di belakangnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Wah, begitu juga semua yang hadir di dalam majlis ini, di mana-mana majlis. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa sesiapa yang menuju ke satu tempat, di tempat tersebut dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, semata-mata karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kelak akan memperoleh taman surga Allah SWT di surganya nanti. Ya Allah. Nah, karena apa? Karena dia datang semata-mata karena cinta Rasulullah SAW. Rasul SAW di dalam satu riwayat menyebut, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai bersamaku di surga kelak. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir dalam majelis ini, sama ada yang tengah bersama-sama dan juga yang live, insyaallah kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di sini adalah duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah dan tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kelak kalau sudah selesai majlis, masing-masing akan membawa pahala-pahala, membawa hadiah-hadiah untuk keluarganya, untuk kenalannya masing-masing insyaallah. Karena apa? Karena dia datang penuh kasih sayang, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengharapkan Allah taala tidak akan pernah kecewa. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ada menyebut dalam satu syairnya, man tawajjaha
nahwa babik man tawajjaha nahwa babik ma yarja' min dzaka khaib. Allah. Siapa yang menuju kepadamu, kepada tempat-tempat di mana di situ memperoleh keberkatanmu, taufikmu dan hidayahmu, tidak akan balik dalam keadaan kecewa. Nah, maknanya akan dapat pahala-pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita hadiri ini adalah memperingati majlis, memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan disinilah perkumpulan di mana masing-masing mempererat lagi hubungan antara satu dan yang lain. Dan majelis-majelis inilah di mana kecintaan kita, kerinduan kita dicas balik. Insya Allah tiap masa dicas. Tapi karena adanya orang-orang saleh, adanya orang baik, insya Allah tidak cukup 1 menit, casnya sudah 100. Kenapa? Karena berkat orang-orang saleh, berkat orang ahlul ilmi yang ada bersama-sama di dalam majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semua, dan kita sepakat bahwa kita di sini atas dasar mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun mahabbah ini, kasih sayang ini perlu senantiasa dijaga, perlu senantiasa dikembangkan, sama ada untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita, anak-anak kita, istri dan suami kita, senantiasa perlu diberikan perhatian. Macam mana? Dengan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi, agar cinta yang selama ini kita yang tumbuh di dalam sanubari kita lebih lagi berkembang, terus berkembang sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan yang majority ulama sepakat bahwa di bulan tersebut bulannya di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Wah, ketika Nabi SAW lahir dalam keadaan apa? Sujud. Dalam keadaan sujud. Maknanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya di sini Rasulullah SAW ketika di alamul anwar, alam cahaya, sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir sudah sujud kepada Allah taala. Keluar langsung sujud kepada Allah taala. Nanti ketika pada hari kiamat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Minta syafaat kepada umatnya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Dia tidak redha ada umatnya yang masuk neraka. Sal tu'ta, minta engkau akan diberi. Ummati, ummati. Allah. Jadi sudah di alamul anwar sujud, ketika lahir sujud, ketika mau memberikan syafaat kepada umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru minas sujud. Kita insyaallah banyak bersujud kepada Allah taala. Apalagi di waktu malam, di waktu dalam keadaan sudah tak ada lagi urusan-urusan duniawi, insyaallah dahi kita senantiasa bertemu tanah semata-mata untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian ahlul isyarah, yakni Allahumma shalli ala Muhammad, ulama tasawuf menyebut bahwa sujudnya Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu ada isyarah, ada tanda bahwa kedudukannya kepada Allah sangat dekat. Kedudukannya dari mula-mula lagi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alamul anwar, di alam cahaya,
Allah SWT sudah memberitahu kepada Nabi Adam alaihissalam ketika ditanya Allah SWT, mengapa para malaikat melihat apa yang mereka lihat di belakangku berbaris? Kata Allah Ta'ala, mereka melihat cahaya kekasihku Muhammad. Allah tuh, kekasihku Muhammad. Nah, jadi sudah di alam arwah, sudah di alam anwar, sudah dekat. Ketika keluar ke muka bumi, sudah dekat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Waktu lahirnya Sayyidina Muhammad SAW diberitahu siapa? Datuknya Abdul Muttalib. Terus ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib dalam keadaan bersama para kawan-kawannya, terus pergi ke rumahnya Sayyidatuna Aminah. Apa yang Sayyidina Abdul Muttalib tengok ketika berada di rumahnya Sayyidatuna Aminah? Melihat Rasulullah SAW waktu baru lahir, memandang ke langit sambil menghisap ibu jarinya. Dengan izin Allah Taala, ibu jarinya mengeluarkan air susu. Allah, jadi sudah dapat inayah rabbaniyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum disusui oleh ibunya, dan juga para pembantu-pembantu, termasuklah Suwaibah pernah, yaitu khadimah kepada siapa? Abu Lahab, yang membawa bawa kabar gembira ke Abu Lahab, termasuk sempat menyusui Rasulullah SAW. Tapi sebelum disusui oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dia susu. Keluar daripada ibu jarinya sambil memandang ke langit. Masya Allah. Ini sudah tentu perkara-perkara seperti ini hanya untuk orang tertentu saja. Nah, kalau orang-orang yang tidak ada ta'alluqnya sama Rasulullah, biasa saja. Tapi yang Allahumma shalli ala Muhammad, yang senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW, senantiasa ingin tahu tentang Rasulullah SAW, seperti sahabat Ridwanul Ajmain. Jadikan sahabat Ridwanul Ajmain contoh untuk mengenali kekasih mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tanya bagaimana Rasulullah, bagaimana dulu. Nah, begitu juga kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah SAW, mesti lebih daripada itu lagi. Nah, karena Allah Muhammad, kita adalah umat yang sebelum disayang oleh Nabi, Allah sudah sayang terlebih dahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu puji-pujian daripada Allah SWT untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Nah, wah, Nabi Muhammad pun sendiri begitu juga. Cukuplah ummati, minta umatnya diselamatkan. Dan nanti ketika di ahwal keadaan yaumul qiyamah, Nabi bersama umatnya sambil memohon doa salim, minta keselamatan untuk umatnya yang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar cepat yang sedang mau melintasi titian Shiratul Mustaqim, Nabi ada di situ. Apa dibuat? Salim. Beri keselamatan kepada yang nak melintasi Shiratul Mustaqim. Belum lagi yang senantiasa banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Maka itu diantara kelebihan banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW, boleh menjadi pembantu ketika berada di tiang sirat. Kalau nak jatuh, datang selawat, kasih berdiri lagi agar melintas dengan selamat. Subhanallah. Itu ganjaran-ganjaran orang yang senantiasa berselawat ke atas Rasulullah SAW. Jadi
jarang sekali kita dengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran Nabi, mulai sejak lahir sampai membesar, ya. Sudah sampai membesar. Perlu kita cari maklumat-maklumat tersebut agar apa? Agar Masya Allah berkembang cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dikatakan juga di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah kepada Maulid Al-Barazanji, Imam Al-Bantani Al-Jawi, ketika umur 2 bulan, ketika Rasulullah SAW dikatakan tumbuh membesar tidak seperti bayi-bayi yang lain. Contohnya kalau satu hari itu Rasulullah SAW tumbuh membesar sama halnya dengan bayi yang tumbuh 1 bulan. Masya Allah. Dan ketika bertumbuh membesar 1 bulan sama halnya dengan bayi yang Allahumma shalli ala Muhammad membesar 1 tahun. Luar biasa. Sudah tentu ini inayah Rabbaniyah. Inayah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang dari alamul anwar lagi sampai alamul ajsad senantiasa diberikan inayah Rabbaniyah, perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur 2 bulan Nabi SAW sudah mulai merangkak. Allah. Kesana ke sini. Allah. Syekh antum kalau dengar begini macam mana perasaan? Ala afu, ya, ini anak sendiri, Al-Bagir sendiri dengar ini, ya Allah. Terbayang tuh Rasulullah SAW di depan. Merangkak, 2 bulan dah merangkak dah. Umur 3 bulan sudah boleh berdiri. Nah. Allah, sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan dah berdiri. Umur 4 bulan sudah mulai jalan pelan-pelan sambil memegang dinding. 4 bulan. Kalau bayi biasa cuma mana tuh? 4 bulan. Setahun baru boleh ini. Boleh aktif. Ini umur 4 bulan sudah mulai berdiri sambil pegang dinding. Allah. 5 bulan sudah mulai berjalan dengan kuat. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. 6 bulan sudah jalannya sudah cepat. Walhal jalannya biasa. Begitulah Rasulullah SAW. Kalau kita kembali ke Kutub Asy-Syama'il ada disebut itu. Walhal Rasulullah SAW jalannya biasa saja, tapi sahabat selalu mengejar dari belakang. Nabi jalan biasa, tapi biasanya itu sama kita luar biasa. Umur 6 bulan sudah berjalan dengan cepat. 7 bulan sudah lari. Ya jadi. 7 bulan biasa, bayi biasa belum lagi. 8 bulan, 9 bulan Allah Muhammad sudah berada dalam keadaan Allahumma shalli ala Muhammad lebih kuat dia punya lariannya. Nah, umur 10 tahun Rasulullah SAW sudah belajar memanah. 10 tahun. Bukan 10 tahun, 10 bulan. 10 bulan. Nah, umur 10 bulan sudah belajar memanah. Nah, ya Allah. Nah, ini sebahagian daripada hal-hal yang terlindung daripada pengetahuan kita. Insya Allah kalau kita senantiasa mentelaah buku-buku para ulama, ada semua di situ tertulis. Nah, itu agar tujuannya apa? Agar untuk menzahirkan lebih lagi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekedar mengkongsikan maklumat bersama-sama ketika dalam usia masih bayi lagi. Nah,
belum yang sudah umur sudah setahun 2 tahun dan sebagainya, Allah luar biasa. Nah, ala kulli hal, cinta adalah merupakan bahasa orang yang senantiasa berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun cinta ini senantiasa perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan dengan banyak berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat sudah tentu selawat yang kita sebut selalu insya Allah diterima oleh Allah SWT. Namun ada hasil-hasilnya, thimarnya, ada hasilnya. Sudah tentu setiap dari kita mencari segala sesuatu yang terbaik. Salawat semua diterima, tapi ada syarat-syaratnya untuk mendapat yang terbaik lagi. Itu disebutkan di dalam kitab Zakhiratul Khair yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahasan Jamalul Lail, Mufti Asy-Syafi'iyah ketika dahulu. Itu disebutkan di situ ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya kita bersalawat menggunakan uslub uslubur raja, memohon, yaitu dengan salli. Nah, semuanya bagus, salli yang lebih baik. Nah, gunakan uslub cara memohon itu lebih afdal daripada cara memberitahu seperti sallallahu. Itu pemberitahuan itu sallallahu ala Muhammad, dia selawat juga. Tapi kalau dibandingkan dengan salli lagi afdal katanya. Allah salli, yani kita mohon kepada Allah agar senantiasa Rasulullah diberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Itu yang selalu kita baca ketika lepas mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi da'watan sampai habis. Yang kedua yaitu untuk meraih pahala yang lebih besar, yang lebih afdal, yaitu gunakan Allahumma. Allahumma. Jadi Allahumma salli. Allahumma salli. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa Allahumma itu ada rahasia yang ada di perkataan Allahumma. Bahkan disitulah berkumpulnya, terhimpunnya para doa. Ada juga mengatakan bahwa sesiapa yang berdoa kepada Allah menggunakan Allahumma, maka dia telah memohon Allah dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang seterusnya, yang ini Muhammad, insya Allah kita biasakan lidah kita. Alhamdulillah di kalangan para muhibbin, di kalangan para ahlul ilm sudah biasalah. Insya Allah kita sampaikan kepada para al-awam, yaitu ketika kita sholat jangan tinggal berselawat dengan menggunakan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena ada rahasia-rahasia di dalam tersebut. Al-Allamah Al-Qutub Al-Syekh Atha Al-Sakandari menyebut bahwa jangan tinggalkan lafzus siyadah inda salat ala al-habib SAW. Jangan tinggalkan lafaz ketuhanan Sayyidina ketika bersalawat ke atas Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sesiapa yang melazimi amalan tersebut akan memperoleh rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Sayyidina saja ya, yang kita selalu dengar, rupanya ada rahasia-rahasia di situ. Allahumma shalli ala sayyidina. Kadang-kadang kalau kita dengar tuh baca tahlil, Allahumma shalli afdhala salatin ala Muhammad, sakit telinga dengar. Sayyidina, gunakan Sayyidina. Agar insya Allah lebih akrab kita dengan Rasulullah SAW, lebih beradab kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sedangkan umatnya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk beradab dengan umatnya. Beradab dengan Rasulullah SAW ketika pena sudah diberikan kekuasaan, diberikan izin untuk mencatat ilmu-ilmu yang diperoleh oleh Allah, anak Nabi Adam yang datang dari sulbinya, yang taat masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Begitu juga umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Tapi ketika sampai kepada umat Nabi Muhammad, dia tulis yang taat masuk surga, dan waktu nak tulis yang derhaka masuk neraka, terdengar suara yang maha agung, ya qalam ta'addab. Ta'addab, apa itu ta'addab? Beradablah engkau. Jangan tulis yang derhaka masuk neraka. Apa yang ditulis? Allah ajar qalam menulis bahwa yang ummatun muznibah, sambungannya, yang taat masuk surga, manakala yang sebaliknya ummatun muznibah. Apa artinya ummatun muznibah? yakni berdosa, umat yang berdosa, senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, satu hari satu malam kita buat dosa, selalu buat dosa. Tapi warabbun ghafur, ummatun muznibah, warabbun ghafur, ada Tuhan yang senantiasa memaafkan, mengampuni. Dipakai bahasa ghafur dalam bahasa Arab, sighal mubalaghah. Artinya apa? Yang banyak mengampuni hamba-hambanya. Ya Allah, arzuq kita memohon, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW senantiasa insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tinggal lafuz syahadah. Yang seterusnya, jangan tinggal mengucapkan salam. Jangan saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli, salawat dan salam. Jangan sendiri-sendiri. Allahumma salli ala Allahumma salli. Afdalnya ikutkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya dikatakan di situ juga wa ala alih. Nah, karena banyak hadis-hadis sahih yang menyebut tentang berselawat juga ke atas keluarganya. Seterusnya wa sahbih, wa ala alih wa sahbih, sahabat-sahabatnya, kiasan ke atas keluarganya. Kalau ali saja nanti dikira Syiah nanti. Jadi guna sahabat juga, kiasan. Ya, seterusnya lebih afdal siga berselawat, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu as-salawat al-ibrahimiyah. Yang kita baca di at-tasyahud. Itu yang paling sempurna. Tapi kata Al-Habib ini tidak menutup ataupun tidak ragu lagi, tidak ada keraguan lagi bahwa siapa yang berbuat baik, siapa yang tambah perbuatannya, maka Allah juga menambah pahala-pahalanya. Jadi kalau ada Allahumma Muhammad yang pandai mengarang selawat kepada Rasulullah SAW, dia reka-reka sendiri, tapi cantik selawatnya, cantik, indah, maka itu dapat pahala juga di sisi Allah Taala. Bahkan dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita juga semua. Apa pesannya? Hassinus salat alal Habib SAW. Perbaiki selawat kalian kepada Rasulullah SAW. La'allah tu'rad alaihi. Mungkinan dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Ala kulli hal, insyaallah mana-mana selawat, yang penting kita senantiasa berselawat ke atas Rasulullah SAW. Banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW, karena dengan banyak berselawat, insya Allah kita memperoleh kedudukan yang dekat di sisi Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi
malam yang sungguh cantik. Jazakumullah khairan Ustaz Hilmi sekeluarga, oleh karena memberi kita peluang semua yang hadirin dan hadirat menumpang berkat, menumpang kekasih, menumpang mahabbah insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir di dalam pertemuan ini dimakbulkan segala permohonannya. Tidak keluar kita dari tempatnya Ustaz Hilmi ini melainkan apa Allah Ta'ala, qumu maghfuran lakum. Allah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan saja kepada diri kita, tapi kepada sahabat yang kita kenal. Yang kita kenal, kita utamakan doa kita untuk mereka, agar mereka insya Allah senantiasa dipelihara oleh Allah. Wabil khusus akhina al-fadhil Ustaz Hilmi Asy-Syafi'i dan keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah SWT, dijauhkan daripada malapetaka bencana alam, dijauhkan daripada gangguan-gangguan, penyakit-penyakit, dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT, senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kekuatan untuk memimpin umat di jalan yang diridhai oleh Allah SWT ala asas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua juga insya Allah yang hadir di dalam majlis ini, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala, yang dalam susah dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala, dan rezekinya insya Allah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.